Shalom teman-teman, selamat siang. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Dan beberapa waktu yang lalu saya dapat satu video mengenai penjelasan dari Pak Jenderal Tobing terkait dengan tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh Napoleon kepada Pak Muhammad Kc. Dan memang sampai sekarang kita masih menantikan hasil dari proses hukum ini nantinya akan seperti apa. Tapi teman-teman, sebelumnya mari kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Tobing seperti yang ada di layar kalian semua. Ya, ini juga luar biasa, beliau ikut memberikan komentar ataupun responnya terhadap tindakan Napoleon kepada Pak MKC ini seperti yang ada di layar kalian semua. Ya, saya berharap bila teman-teman semua sudah kelihatan, mari kita simak apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Tobing. Tuhan memberkati. Salah atau tidak salah, yang namanya manusia harus dilindungi. Salah atau tidak salah, makanya ada lembaga permasyarakatan. Kita mengatakan lembaga permasyarakatan. Kenapa? Bukan penjara. Ya, Indonesia lebih santun sebenarnya. Lembaga permasyarakatan, bukan penjara. Tapi kelakuannya lebih parah dari penjara. Nah, yang begini-begini ini ya kita nggak tahu lah. Kita tunggulah apa aksi dari elit-elit pemerintah sekarang. Ya, apa aksi dari elit-elit negara? Ya, kita lihat aja. Tapi mereka bersandar kepada satu paradigma. Yang apa itu? Paradigmanya apa? Oh, dia menjelekkan Tuhan saya. Dia menantang Nabi saya. Dia menjelekkan Al-Quran saya, kitab suci saya. Itu keyakinan dia. Oke, silakan. Nah, kalau apa agama yang mau mengatur negara ini? Dari awal, saya sudah ngomong dulu kan, kita ini akan terjadi konflik yang paling berbahaya ketika hidup untuk agama, bukan agama untuk hidup. Ketika hidup untuk agama akan terjadilah fanatik. Makanya si Napoleon dibikin surat, di suratnya itu kan sejak kecil. Sejak dulu saya sudah meyakini. Nah ini payah, the belief system. Lah kita ini hidup di mana? Harusnya memahami kita hidup di negara Indonesia yang serba bineka. Makanya ya itu memang sudah terlalu biadab lah kalau menurut saya. Nah yang begini inilah dia bilang, waduh, memecah disintegrasi. Korupsi nggak memecah disintegrasi. Justru ancaman terhadap negara ini adalah para koruptor-koruptor yang korupsi itu. Korupsi itu ancaman loh. Justru itu yang memecahkan disintegrasi, memecahkan integrasi bangsa ini. Memperbesar jurang antara yang kaya dan miskin. Ya. Tapi saya kira begini ya, kalau kita punya hati nurani, walaupun punya keyakinan apapun, kalau dia manusia yang berhati nurani, saya kira tidak akan sampai seperti itulah. Tapi begini aja lah, siapa yang menabur pasti menuai. Ya, kalau di ajaran kita kan siapa yang menabur dia yang menuai. Kalau di ajaran Buddha dan Hindu, hukum karma pasti berlaku. Hukum karma pasti berlaku. Buat siapa? Ya mungkin anaknya, mungkin cucunya. Nanti suatu hari akan menerima juga. Bahkan dia sendiri nanti akan merasakan itu. Ya, tapi itulah yang bisa saya sampaikan. Saya sedih juga. Dan teman-teman sekalian, memang ini hal yang sangat kita sayangkan memang ya. Sampai sekarang kita terus bersuara dan memberikan pendapat terkait dengan apa yang dialami oleh Pak Muhammad Kc ini. Karena kita semua tahu bahwa hal tersebut sangat-sangat berada di luar dari apa yang kita pikirkan selama ini. Karena teman-teman, ya kita tentunya semua memahami dan tahu bahwa harusnya kalau orang ada di dalam penjara berarti ada aparat di situ yang bisa menjamin, yang bisa memastikan bahwa MKC ataupun orang-orang di situ aman. Tapi pada akhirnya justru beberapa waktu yang lalu ini kita mendapati MKC mendapatkan perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi dari orang yang sesama sebagai tahanan di situ. Nah, karena itu teman-teman, apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Tobing tadi saya melihatnya sebagai bentuk keresahannya. Bentuk keresahan ataupun mungkin juga bisa dibentuk sebagai marahnya beliau terkait dengan apa yang dialami oleh Pak Muhammad Kc ini. Dan memang kita semua juga kesal dan marah, tapi terlepas dari semuanya itu, hal kita memberikan kita dasar berpikir dalam hal merespon hal yang seperti ini, ya biarlah pada akhirnya apa yang ditabur oleh orang itu juga yang akan dituainya. Apa yang kemudian diperbuat oleh Napoleon, nah biarlah pada waktunya Tuhan saja ia akan menerima hasilnya. Hasilnya seperti apa? Ya kita nggak tahu. Ya tetapi kita meyakini bahwa apa yang ditabur oleh orang itulah juga yang akan diterimanya. Karena itu teman-teman sekalian,
Mungkin di antara kalian masih mengingat ya, beberapa waktu yang lalu itu sempat ada pemberitaan mengenai pernyataan dari Pak Kapolri yang katanya kalau nantinya teman-teman, proses hukum Napoleon ini sudah inkrah semuanya, maka akan diadakan sidang pemecatan. Kita nggak tahu apakah itu nanti akan terrealisasikan sesuai dengan yang diberitakan itu ataukah bagaimana, kita nggak tahu. Nah, sampai sekarang teman-teman, kita masih menantikan seperti apa nanti kelanjutan proses hukum ya, teman-teman, persidangan terkait dengan tindakan Napoleon kepada Pak MKC ini, apakah pada akhirnya nanti seperti yang kita lihat beberapa waktu yang lalu, ya ancamannya itu sekitar 7 tahun ya teman-teman ya, itu maksimalnya itu 7 tahun. Apakah nanti seperti apa tuntutannya, ya kita belum tahu informasinya, tapi harapan kita semua supaya pada akhirnya persidangan ini bisa berjalan dengan lancar dan seadil-adilnya dan berasaskan pada kebenaran. Saya sangat berharap secara pribadi, siapapun orang yang melakukan tindakan tidak manusiawi ataupun yang melanggar koridor hukum yang berlaku di bangsa kita, dari kalangan manapun, dari kelompok manapun, dari agama manapun, yang kita harapkan diproses dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya tegaskan bahwa ketika kita berbicara mengenai Pak MKC, orientasi utama kita tidak berbicara mengenai Pak MKC benar semua di matanya kita, tidak dalam rangka seperti itu. Kalaupun pada akhirnya beliau dikatakan salah, ya silakan saja. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jenderal Tobing tadi di awal, bahwa ya siapapun dia, kalau dia manusia maka harus dilindungi sebagaimana yang diamanatkan di dalam konstitusinya kita dan juga dalam Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Artinya setiap insan manusia yang kemudian merupakan warga negara Indonesia harus dilindungi dengan sebaik-baiknya. Ya, salah tidak salah, biarkan proses hukum yang kemudian berjalan dan akan mengambil satu keputusan akhir terkait dengan apa yang dianggap salah atau benar. Ya, yang punya kewenangan dalam hal seperti ini adalah aparat-aparat hukum, yang kita harapkan mereka bisa bekerja secara profesional dan menjunjung tinggi integritas ya, sebagai bagian dari melakukan tugasnya. Dan memang demikianlah teman-teman, ada aparat hukum ini kan untuk menegakkan keadilan, tetapi memang akhir-akhir ini justru orang-orang yang kita anggap adalah mereka-mereka yang harusnya membawa bangsa ini ke depan lebih maju, justru juga kadang-kala memang sangat pesimis juga melihat ia, apalagi dengan salah satu contoh yang disebutkan oleh Pak Jenderal Tobing tadi mengenai tindakan korupsi yang terjadi bangsa kita ini. Wow, ya itu luar biasa teman-teman ya. Orang-orang yang sebelumnya ya, lihat aja kalau masa kampanyenya katanya mau memajukan rakyat, berpihak kepada masyarakat, tapi nanti giliran sudah terpilih ya boro-boro punya prestasi, nanti justru ada yang berita-berita yang kita lihat justru terjerat dengan kasus korupsi dan segala macam. Nah, inilah memang yang merupakan PR luar biasa di bangsa kita di Indonesia ini. Selain dari ya topik-topik tentang keagamaan ataupun hal-hal penistaan agama ini intensif kita lihat di media sosial, tetapi juga hal-hal mengenai tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum orang-orang tertentu ya juga kerap kali terjadi. Dan memang sampai sekarang kita tidak melihat ya, ataupun saya secara pribadi tidak melihat bahwa ada rasa keengganan, ada jerat yang membuat mereka teman-teman enggan untuk melakukan tindakan korupsi ini. Ya, saya lihat sepertinya orang-orang yang korupsi itu kayaknya ya nggak ini ya teman-teman ya, nggak ada jerat-jeratnya itu. Buktinya dari waktu ke waktu terjadi lagi. Nah, kita harapkan sebenarnya untuk hal seperti ini tidak terulang. Ya ada satu rumusan hukum ya, satu rumusan hukum yang kemudian bisa menegaskan ya, misalnya seperti di Cina teman-teman, itu bisa langsung selesai ya, ataupun misalnya di negara-negara mana yang memang begitu serius menerapkan sanksi bagi orang-orang yang melakukan tindakan korupsi. Ya sampai sekarang kita belum tahu itu nanti sampai kapan, apakah itu suatu ketika nanti akan diterapkan di bangsa kita di Indonesia ataukah bagaimana. Ya harapan kita sih diterapkan supaya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang maju dan orang-orang yang kemudian melakukan tindakan korupsi ini bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal terkait dengan apa yang mereka lakukan. Karena ini tidak hanya yang merugikan sekelompok masyarakat, tapi juga merugikan bangsa kita, bangsa Indonesia. Karena dengan adanya hal-hal yang seperti itu, ini kan merugikan banyak kalangan masyarakat, merugikan banyak pihak. Ya, dan ini berdampak pada realisasi kesejahteraan masyarakat Indonesia tentunya. Nah, itu dia teman-teman. Jadi harapan kita semua, ya semoga yang terbaik untuk bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan semoga kiranya ya bangsa Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini bisa lebih baik. Memang luar biasa teman-teman di bawah kepemimpinannya Pak Jokowi. Ya bangsa Indonesia ini kita lihatlah dihormati di dalam ya
pergaulan internasional itu luar biasa. Kita doakan saja yang terbaik, dan nanti di tahun 2024 semoga ada pemimpin yang bisa setidaknya seperti Pak Jokowi berupaya untuk memajukan bangsa ini dengan sebaik-baiknya. Kita doakan yang terbaik untuk bangsa kita di Indonesia dan juga Pak MKC dan kita semua yang beragama di bangsa ini. Haleluya. Shalom teman-teman. Terima kasih Tuhan menyertai dan